Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sistem indera. Ini adalah bagian terakhir dari sistem indera, yaitu telinga. Kita mulai ya. Nah, telinga ini adalah alat indera yang disebut dengan fonoreseptor. Nah, telinga ini untuk menerima stimulus yang berupa getaran bunyi dan keseimbangan. Jadi ada dua yang diterima oleh telinga, yaitu getaran bunyi dan kemudian keseimbangan. Jadi alat keseimbangan itu juga telinga, gitu ya. Nah, kita akan lihat dulu anatomi dari telinga. Jadi telinga kita bagi 3 bagian, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ini telinga bagian luar, batasnya segini, sampai sini ya. Telinga bagian tengah ini, dan telinga bagian dalam. Nah, kita lihat dulu telinga bagian luar. Ini ya, ada daun telinga, ada saluran telinga, ada gendang telinga. Kita lihat dulu nih. Jadi telinga luar itu fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Jadi getaran bunyi dari luar, kemudian ditangkap oleh telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, ini daun telinga atau disebut aurikel atau disebut dengan pinna yang ada lekukan-lekukannya ya, lekukan-lekukan ini kemudian ada lekukan yang besar di depan lubangnya disebut dengan tragus ini ya. Nah, kemudian ada lubangnya. Nah, daun telinga ini terdiri dari tulang rawan yang berlapis kulit. Nah, ini kalau pada manusia gunanya nggak banyak ya, cuma berguna sedikit dalam menggerakkan dan mengarahkan gelombang suara ke dalam saluran telinga. Kalau mamalia yang lain kayak kucing atau kelinci gitu ya, nah dia benar-benar menangkap getaran bunyi dari luar. Jadi kalau ada bunyi, misalnya telinganya kucing ya, bunyi, maka daun telinganya mengarah ke sumber suara gitu ya. Nah, begitu juga kayak kelinci juga begitu, daun telinganya kemudian berdiri gitu ya. Nah, kalau di manusia hampir tidak bisa digerakkan ya. Mungkin ada beberapa orang yang bisa menggerakkan daun telinganya, tapi tidak benar-benar kemudian berfungsi untuk mengarahkan gelombang suara ke saluran telinga, gitu ya. Nah, kemudian di sebelah dalam ini ada saluran, ada lubang ya. Nah, itu saluran auditori namanya. Nah, saluran ini panjangnya kurang lebih 2,5 cm nih, salurannya ini 2,5 cm kurang lebih. Nah, kemudian ini gunanya mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya ke membran timpani. Jadi dia berhadapan dengan membran timpani. Ini membran timpani, ini membran timpani. Ini juga masih bagian dari telinga luar ya, membran timpani ini. Nah, tuh di sini nih, yang bulat, kayak lonjong. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam saluran telinga itu ada rambut-rambut halus, biasanya rambutnya enggak berwarna hitam ya, rambut-rambut halus, pendek-pendek aja, gunanya menghalangi masuknya benda asing. Suatu ada benda asing situ bisa terhalangi lah sedikit gitu ya. Kemudian di salurannya, dinding salurannya itu ada kelenjar lilin supaya area itu tetap lembab gitu ya. Nah, jadi kalau lubang telinga itu kan tidak dengan sengaja terlewati oleh udara gitu ya, tidak seperti lubang hidung. Kalau kalau hidung kan kita memang menarik udara kan. Pada saat kita inspirasi dan ekspirasi dia kelewatan udara gitu ya. Kalau telinga kan enggak. Kita tidak menarik udara lewat telinga, cuma kalau pas lewat aja bersama getaran suara maka udara masuk ke dalam gitu ya. Nah, maka secara teori harusnya tidak terlalu kotor ya. Jadi lilin itu juga gunanya kalau ada debu-debu dia nempel di kelenjar lilinnya. Jadi kalau di hidung itu adalah mukus ya, kalau di telinga itu lilin. Nah, jadi supaya tetap lembab, supaya kalau ada kotoran debu-debu itu bisa nempel di situ. Sehingga secara periodik bagian ini juga harus dibersihkan. Mungkin seminggu sekali atau 10 hari sekali gitu ya, atau dia tidak terlalu kotor juga. Nah, kelenjar lilin yang paling sebelah luar ya, itu yang menghadap keluar, itu yang paling duluan kering. Nah, yang duluan kering ini yang udah bercampur dengan debu. Nah, itu yang perlu dikeluarkan dengan alat yang disarankan ya, alatnya bersih gitu ya, memang gunanya membersihkan telinga gitu kan, karena kita tidak melihat sendiri kotorannya terletak di mana karena nggak kelihatan ya, maka kemudian alatnya mesti
yang benar gitu ya. Emang peruntukannya buat bersihin telinga gitu ya. Nah, jadi juga tidak boleh, terlalu bersih sampai kemudian semua lilinnya itu, habis ya, karena terlalu bersih. Memang kalau lilinnya itu dibersihkan, maka si saluran itu, dinding saluran itu akan terangsang untuk bikin, kelenjar lilin yang baru. Ya, jadi pun kalau misalnya, oh kita biasa bersihin telinga 10 hari sekali, ya kotorannya segitu. Kalau 7 hari sekali, ya kotorannya segitu. Nah, makin sering dibersihin, makin terangsang dia bikin yang baru. Akhirnya sebenarnya yang baru itu juga belum kotor-kotor banget ya. Jadi dikenali aja telinganya itu kira-kira mulai agak-agak gatel-gatel gitu berapa hari sekali. Itu mungkin perlu dibersihkan gitu ya. Nah, kemudian di sebelah dalamnya lagi dari saluran ini adalah gendang telinga atau nama lainnya adalah membran timpani. Nih, kata timpani nanti dipakai 2 kali ya, yang ini namanya membran timpani, nanti ada saluran timpani. Nah, ini membran timpani bentuknya kerucut nih, digambarkan seperti ini. Ini membran timpani. Nah, ini bentuk kerucutnya. Nah, kemudian dialah yang memisahkan antara telinga luar dengan telinga bagian tengah. Telinga luar dan telinga bagian tengah. Jadi ini telinga luar, ini area telinga bagian tengah. Nah, dia ada di situ, di perbatasan itu, gitu ya. Nah, kemudian punya ketebalan dan ketegangan yang sesuai untuk dapat digetarkan oleh gelombang bunyi secara mekanik. Jadi dia bergeraknya karena ada getaran mekanik gitu ya. Jadi kalau ada frekuensi bunyi tertentu yang kalau di manusia itu ditangkap oleh telinga itu yang ukurannya 20 sampai 20.000 Hz gitu ya. Kalau di bawah 20 Hz maka tidak bisa menggetarkan gendang telinga. Kalau di atas 20.000 Hz, gendang telinganya bisa rusak gitu ya, akhirnya nggak dengar juga gitu kan. Nah, jadi kalau mencapai nilai ambangnya antara 20 sampai 20.000 Hz gitu ya, maka dia bergetar. Nah, getarannya ini akan diteruskan ke bagian belakangnya gitu ya. Jadi dia pakai mekanisme getar-getaran sama senggol-senggolan. Jadi bagian belakangnya yang tersenggol ikut bergetar gitu ya. Nah, jadi ini harus bisa bergetar sehingga kemudian getarannya mampu menggetarkan bagian berikutnya gitu ya. Nah, jadi ini tadi bagian luar, telinga bagian luar udah ya, daun telinga, saluran telinga dengan rambut dan kelenjar lilinnya. Kemudian ini adalah gendang telinga atau membran timpani. Oke. Nah, kita masuk ke bagian tengah. Berarti yang ini ya, kita masuk ke bagian tengah. Nah, ini dia. Gede tuh gambarnya. Nah, gunanya untuk meneruskan getaran. Jadi dari telinga luar ya dilanjutkan ke telinga tengah gitu ya. Nah, ini adalah berupa rongga kecil udah di dalam tengkorak kepala. Jadi kalau lihat gambar yang ini ya. Nah, ini daun telinganya ada di samping kepala kiri kanan. Nah, salurannya juga masuk ke dalam. Nah, apalagi bagian tengahnya udah bener-bener di dekat di dalam tengkorak kepala gitu ya. Bagian tengkorak kepala ini bagian tengahnya udah di tengkorak kepala gitu. Nah, di dalamnya ada 3 tulang kecil. Tiga-tiganya itu disebut dengan osikel. 3 itu terdiri dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Atau martil itu malleus, landasan itu incus, dan sanggurdi itu stapes. Martil, landasan, kemudian sanggurdi. Jadi sanggurdi itu ada tapal kudanya nih. Nah, ada tapal kudanya ya. Tuh di gambar yang ini juga sama ya. Martil, ini landasan, kemudian ini sanggurdi yang kayak ada tapal kudanya. Nah, sanggurdi ini kan bagian akhir, dia berhubungan dengan telinga bagian dalam gitu ya. Kalau martil dia berhubungan dengan telinga bagian luar. Dia tepat di belakangnya membran timpani. Si martil tepat di belakangnya membran timpani. Jadi kalau membran timpaninya itu bergetar, maka getarannya akan membuat tulang martil bergetar. Ketika tulang martil bergetar akan membuat tulang landasan ini bergetar. Ketika landasan bergetar akan membuat tulang sanggurdi bergetar, gitu ya. Jadi dia main senggol-senggolan, getar-getaran dan senggol-senggolan, gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan diteruskan, gitu ya, meneruskan getaran, tuh. Jadi 3 buah tulang osikel tadi itu berfungsi sebagai alat pengungkit yang menyampaikan getaran yang dihasilkan oleh gendang telinga yang terkena gelombang udara dari luar ke telinga tengah. Kemudian menyalurkan gelombang suara
melalui rongga telinga tengah menuju jendela oval dan meningkatkan amplitudonya. Mana jendela oval? Ini sangkurdi yang tapal kudanya ini di permukaannya ada bentuk oval. Nah, bentuk oval ya. Nah, itu disebut dengan ini di depannya dari ya, di depannya sangkurdi persis ya. Nah, itu disebut dengan jendela oval karena bentuknya oval. Jendela oval ini bagian dari telinga bagian dalam gitu ya. Nah, jadi diteruskanlah getaran tadi dari telinga bagian tengah ke telinga bagian dalam gitu ya. Oke. Nah, tadi itu harus ditingkatkan amplitudonya. Jangan lupa, kan ada amplifikasi kan ya, proses yang diterima oleh indera itu harus ditingkatkan, impulsnya ditingkatkan. Kalau di telinga ditingkatkan 20 kali gitu ya, supaya bagian dalam itu bisa ikut bergetar gitu ya, supaya cukup lah gitu ya, stimulusnya cukup gitu ya. Tulang stapes berhubungan dengan jendela oval atau nama lainnya fenestra ovale pada telinga sebelah dalam. Ya. Jadi ini adalah tulang apa namanya sanggurdi sanggurdi, kemudian dia di depannya ini berhubungan dengan jendela oval yang merupakan bagian dari telinga bagian dalam. Nah, selain ada 3 tulang ini, di dalam telinga tengah juga ada tabung auditori atau tabung eustachius atau buluh eustachius. Nih dia nih. Nah, ini dia ya. Nah, ini tabung auditori, ini juga sama. Nah, atau apa tadi tuba eustachius, tabung eustachius gitu ya. Nah, ini dia berhubungan dengan faring. Nah, dia berhubungan dengan faring ya. Jadi semua indera tuh kayaknya ujungnya ngumpulnya di faring gitu ya, mau dari mata, kayak mau dari telinga, kayak mau dari hidung kayak ya, apalagi juga dari mulut kayak itu ngumpulnya di faring. Ini jadi berhubungan dengan faring gitu ya. Apa gunanya? Nah, tabung auditori itu gunanya adalah untuk menyamakan tekanan antara telinga bagian tengah dengan tekanan di atmosfer gitu ya. Jadi syaratnya suara cukup gitu ya, suara cukup, stimulusnya cukup itu selain tadi mencapai nilai ambang, juga ada syarat lain bahwa tekanan di telinga tengah ini harus sama dengan tekanan di atmosfer gitu ya. Sehingga jadi kalau tekanan di atmosfer itu kayak sama di sini nih kan ya, telinga bagian luar kan, ini sama tekanannya dengan di sini sama tekanannya dengan di luar yang melalui rongga mulut gitu ya. Nah, jadi dia itu kayak kan ada pintunya gitu ya, dapat terbuka otomatis saat menguap. Jadi saat menguap dia terbuka otomatis, atau saat menelan itu juga dia terbuka otomatis, atau saat ada perubahan ketinggian posisi kita gitu ya, kayak misalnya naik pesawat gitu ya. Nah, kalau kita naik pesawat pasti tekanan udaranya berubah. Nah, perubahan tekanan udara itu harus sampai ke telinga tengah. Jadi si buluh eustachiusnya ini harus dibuka supaya tekanan di luar itu nyampe ke situ gitu ya. Nah, jadi misalnya naik pesawat tadinya suara mesinnya terdengar kencang menderu-deru gitu ya. Tiba-tiba kok suaranya kok makin lirih dan akhirnya kok kayak samar-samar aja kedengarannya. Nah, coba dibuka tuh buluh eustachiusnya, nguap, kemudian nelen, makanya disarankan tuh ngunyah-ngunyah ya kalau di pesawat itu ya, kayak makan permen atau ngemil lah gitu ya, supaya buluh eustachiusnya kebuka sehingga tekanannya jadi sama di dalam gitu ya. Nah, kalau nggak sama, maka kita nggak bisa dengar dengan baik tadi ya, suara mesin pesawatnya jadi tinggal lirih aja gitu ya. Nah, jadi kita harus waspada ya kalau berubah ketinggian, maka kita mesti periksa telinga kita masih normal nggak mendengarnya gitu ya. Nah, salah. Kemudian bagian berikutnya adalah telinga bagian dalam. Ini bagian dalam, bagian dalam yang ini. Nah, ini bagian dalamnya atau ini nih. Nah, ini bagian utamanya, dalamnya tuh ini. Nah, ada rumah siput sama 3 saluran setengah lingkaran, 3 saluran semisirkular gitu ya. Nah, jadi ini adalah berupa sekelompok saluran dan kantung yang saling berhubungan. Jadi casing luarnya itu tulang. Nah, di dalam tulang itu ada saluran-saluran. Nah, dinding tulang sebelah dalam itu berlapis membran. Gitu ya, ini agak susah nih tangannya. Kayak gini ya. Jadi ini bagian luarnya terbuat dari tulang. Nah, di sebelah dalamnya tuh
nempel membran. Nah, bagian tulangnya disebut dengan labirin tulang, bagian membrannya disebut dengan labirin membran. Nah, tapi labirin tulang dan labirin membran itu labirin membran itu nempel di dalamnya labirin tulang, gitu ya. Ada gambar yang lain. Ya, begitulah gambarnya. Ini ya. Nah, jadi yang warna hijau ini, garis yang warna hijau ini kemudian dia adalah batas membrannya, sedangkan yang kuning itu adalah apa namanya, struktur luarnya yang terbuat dari tulang, gitu ya. Oke, itu yang disebut dengan labirin tulang dan labirin membran. Nah, kemudian si kedua labirin ini akan membentuk struktur yang disebut dengan koklea atau rumah siput. Emang benernya kayak rumah siput, kayak bener apa bentuknya kayak rumah siput. Saya bawa nih rumah siput. Ini ya. Nah, ini ya rumah siput kayak gini. Kalau ini rumah siput beneran nih yang saya bawa nih. Ini rumah siput beneran ya. Bentuknya emang begini. Bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak rumah siput. Maka disebut dengan rumah siput. Kemudian ada 3 saluran setengah lingkaran. Ini ada 3 nih. 3 saluran setengah lingkaran. Atau bentuknya ini ya 1, 2, 3. Nah, ini dua bagian ini punya fungsi yang berbeda. Rumah siput itu untuk berfungsi sebagai alat pendengaran dan 3,5 saluran lingkarannya berfungsi sebagai alat keseimbangan. Jadi sekarang yang dibahas yang rumah siput dulu aja ya. Habis itu baru kita bahas si saluran semisirkularnya. Tuh. Nah, rumah siput atau koklea itu panjangnya 3,5 mili. Gimana cara mengukur panjangnya? Nah, sekarang supaya mempermudah mempelajarinya, rumah siput ini kan dia kayak saluran berpilin ini ya. Nah, jadi dia itu sebenarnya tabung spiral berputar 2,5 kali lingkaran. Jadi muter 2,5 kali lingkaran. 1, 2,5 gitu ya. Maka untuk mempermudah mempelajarinya, maka spiral ini kita buka. Nah, jadi kita lurusin nih salurannya ya. Kan tadinya dia berpilin 2,5 kali lingkaran. Sekarang salurannya pilinannya kita buka. Nah, ini udah dibuka nih pilinannya. Nah, jadi kayak gini nih ya. Nah, ini aslinya tadi dia berpilin 2,5 kali lingkaran. Nah, gitu ya. Ini agak susah, tolong perhatikan ya. Nah, jadi ini panjangnya kurang lebih 35 milimeter. Nah, tabung spiral 2,5 kali putaran berbentuk seperti cangkang siput. Ya, berbentuk seperti cangkang siput. Nah, di dalamnya ada 3 saluran sejajar. 3 saluran sejajar yang disebut dengan skala. 3 saluran sejajar itu 1, kemudian yang ini 2, yang bawah 3. Jadi kalau ini nih, ini adalah lubang permukaannya ini ya, permukaannya, maka di sini di dalam ini terbagi 3, atas, tengah, sama bawah, gitu ya. Jadi ini permukaannya rumah siput seperti yang di sini. Nah, ini permukaannya rumah siput ya. Jadi dalamnya ada 3 saluran. Nah, 3 saluran sejajar. Yang atas, yang tengah, sama yang bawah. Gitu ya. Saluran-saluran itu disebut dengan skala. Satu sama lain dipisahkan oleh membran. Nah, ini ada membrannya. Gitu ya. Nah, kemudian dia bersatu di puncaknya. Nah, puncaknya ini disebut dengan apex atau helikotrema ini ya. Nah, itu puncaknya rumah siput. Nah, saluran-saluran itu namanya adalah saluran yang atas ini adalah saluran vestibulum atau disebut dengan skala vestibulum. Nih, ini semuanya isinya cairan limfe. Cuma karena dia di pinggir, di atas, di pinggir ya, disebut dengan perilimfe. Sedangkan yang tengah, yang hijau, ini ada merah-merahnya, ini adalah saluran tengah atau skala media. Nah, ini isinya kan juga limfe juga, tapi namanya endolimfe. Nah, kemudian yang bawah ini, saluran yang bawah, ini kan nyambung nih, yang atas sama yang bawah itu salurannya nyambung. Jadi bersatu dia di apex ini. Nah, ini juga namanya perilimfe juga cairannya, gitu ya. Nah,
Di mana letak, sel-sel indera pendengarannya? Sel indera pendengarannya terletak di saluran tengah, saluran media. Nah, di sini ada yang namanya organ korti. Waktu kita kemarin, membicarakan, mata, maka sel-sel reseptor melihatnya itu ada di, retina, gitu kan ya. Nah, sekarang sel-sel indera pendengarannya ada di mana kalau di telinga? Ada di saluran tengah atau saluran media, gitu ya. Nah, jadi tolong perhatikan dulu ini, rumah siput yang dibuka pilinannya ini, gitu ya. Tadi masing-masing dibatasi oleh membran. Nah, membran yang membatasi antara, saluran vestibulum dengan saluran media ini namanya membran Reissner atau namanya membran vestibular. Gitu ya. Membran Reissner atau namanya membran vestibuler. Nah, kemudian yang membatasi, saluran, skala media dengan skala timpani, ini skala timpani namanya ya, tadi yang di telinga luar namanya membran timpani, ini skala timpani namanya timpani juga ya. Ini namanya membran basiler. Nah, ini membran basiler. Nah, ini ya, membran basiler. Nah, kemudian di dalam skala media ada satu lagi membran yang berada di atasnya sel-sel saraf pendengaran itu namanya membran tektorial. Nanti ada gambarnya. Oke. Nah, itu ya. Ini yang tadi saya jelasin ya. Jadi ini adalah membran Reissner atau membran vestibular juga boleh. Kemudian ini adalah membran basiler gitu ya. Ini di puncaknya koklea dia bersatu. Nah, ini helikotrema ini ya di puncaknya. Jadi dia bergabung nih sebenarnya ya antara saluran vestibulum dengan saluran timpani. Maka isi cairannya sama, perilimfo juga gitu ya. Nah, kemudian tadi di permukaannya skala vestibulum ini adalah jendela oval. Jendela oval yang berhubungan dengan tulang sanggurdi ya. Kemudian di ujungnya membran timpani, skala timpani, ini adalah jendela bundar. Nah, kayak apa tuh bentuknya di gambar yang pertama tadi. Nah, ini kelihatan ya. Ini jendela oval. Jendela oval ini berarti adalah dia awal dari skala vestibulum, gitu ya. Nah, di bawahnya ada jendela bundar nih. Nah, jendela bundar adalah akhir dari skala timpani ya. Yang nggak punya jendela itu yang skala media, yang tengah-tengah dia tuh rapet aja gitu ya, rapet aja dia. Nah, ulang sini lagi ya. Nah, ini tadi nah ini ya. Nah, jadi ini nggak ada jendelanya. Nah, skala vestibulum itu berhubungan dengan di bagian luarnya adalah jendela oval, dia berhubungan dengan tulang sanggurdi. Nah, kemudian dia tutupnya, tutupnya skala timpani ini adalah jendela bundar. Ya, tidak berhubungan dengan apa-apa dengan dengan telinga tengah nggak berhubungan apa-apa ya. Cuma dia tutup aja gitu ya, tutup aja. Nah, jadi ini udah kemudian kita lihat. Nah, indera pendengarannya ada di skala media. Nah, ini sekarang penampang melintang dari penampang membujur ya, dari si rumah siput yang ada 3 saluran tadi. Jadi ini gambar versi yang berbeda ya. Jadi ini kalau bagian atas, nah skala vestibulum ini adalah skala media, yang bagian tengah ini adalah skala timpani. Berarti ini adalah membran vestibular atau membran Reissner, ini adalah membran basiler gitu ya. Nah, ini adalah cairan perilimfe, ini juga perilimfe, ini adalah endolimfe gitu ya. Nah, disinilah letaknya si organ korti. Kita perbesar, ini adalah organ korti. Nah, dia berhubungan dengan membran tektorial di atas. Jadi membran tektorial tuh kayak tenda ada di permukaan sel-sel rambut. Nah, sel rambut ini adalah sel-sel indera pendengarannya. Nah, kan hampir semua indera ujungnya ada rambutnya ya, di olfaktori ada, kemudian di kuncup kecapan juga ada, nah di telinga juga ada gitu ya. Jadi ini adalah sel-sel rambut, ini 3 di dalam, 1 di sebelah luar nih ya. Gitu ya. Nah, dia itu bisa nempel sama membran tektorial. Jadi membran tektorial kayak ngambang di skala media
Nih ya, membran tektorial tuh kayak ada di atas, di tengah-tengahnya skala media. Dia ada tepat di atasnya sel-sel indera pendengar yang ada rambut-rambutnya. Ini yang lainnya adalah sel penyokong ya. Ini sel penyokongnya. Oke. Jadi organ Corti itu terdiri dari 4 baris sel di sepanjang koklea. Setiap sel punya rambut yang menjulur ke saluran tengah. Ya kan ini kan saluran media kan saluran tengah ya. Nah, kemudian tiap organ Corti terdiri dari 24.000 sel rambut terletak di atas membran basiler karena memang ini bawahnya adalah membran basiler. Nah, jadi ini kan membran basiler ya. Nah, batas antara skala media, membran antara skala media dan skala timpani gitu ya. Nah, di atasnya ada membran tektorial. Ini membran tektorial. Nah, kalau sel-sel rambutnya bergerak, maka terjadilah itu yang namanya potensial aksi. Sehingga kemudian sinyal listriknya akan diteruskan menuju saraf ke otak, yaitu saraf auditori ke otak gitu ya. Kalau kranialnya ada nomor 8 juga ya, vestibulococlear. Oke. Itu. Nah, ini udah. Nah, jadi tadi saya bilang bahwa proses mendengar ketika stimulus itu harus sampai ke organ korti gitu ya. Itu melalui mekanisme getar-getar dan senggol-senggolan atau senggol-senggol dan getar-getaran gitu ya. Nah, jadi kalau ada gelombang bunyi kemudian mencapai nilai ambang angkanya itu akan masuk menuju telinga luar, kemudian dia menggetarkan gendang telinga, getaran diteruskan ke 3 tulang pendengaran melalui landasan sanggurdi. Kemudian ketika sanggurdi bergetar, maka dia menggetarkan jendela oval. Ketika jendela oval itu bergetar, maka getarannya diteruskan ke cairan perilimfe. Jadi cairannya itu bergoyang-goyang ya. Maka biasanya gambar panahnya itu goyang-goyang. Bukan goyang-goyang. Gambar panahnya itu nggak lurus tapi ini goyang-goyang. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Nah, goyang-goyangan si perilimfe itu teruskan terus sampai kemudian karena dia bersatu sebenarnya dengan skala timpani, goyang, 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 nabraklah dia jendela bundar. Jadi kalau ada jendela bundar dia kan begini, tabrak, nah dia melengkung nih keluar jendela bundarnya. Kemudian dia akan berusaha kembali posisi semula jendela bundarnya. Nah, datar lagi gini, kedorong lagi cairannya ke belakang, maju lagi, melengkung lagi, tendang lagi ke belakang, terus gitu ya, maju mundur melengkung datar sampai kemudian apa namanya getaran bunyinya hilang ketika tidak ada lagi stimulus datang gitu ya. Jadi kita bayangkan bahwa si perilimfe ini goyang-goyang terus, gedak-gedak terus, bahwa ini kemudian bergetar-getar terus karena kayaknya kita hampir jarang banget berada pada situasi yang nggak ada suara apa-apa gitu ya. Kayaknya walaupun berada di tempat sepi ada suara aja gitu kan ya. Oke. Ketika dia bergerak si perilimfenya, nah dia pasti nyenggol dong membran ini vestibularnya, membran resternya kesenggol kan. Kemudian ini juga menyenggol membran basilernya. Nah, ketika membran ini kemudian ikut bergoyang-goyang gitu ya, bergerak-gerak, maka endolimfe di skala media juga ikut bergerak-gerak akhirnya gitu ya. Nah, ketika dia bergerak-gerak, maka kemudian kemana dia? Maka si membran tektorial juga bergerak-gerak, maka sel rambut di dasarnya basiler di atasnya basiler juga bergerak-gerak. Nah, ketika tektorial itu menyentuh sel-sel rambut, terjadilah stimulus, terjadilah potensial aksi. Nah, itulah yang kemudian dihantarkan sampai menuju pusat pendengaran di otak untuk diinterpretasi ini suara apa, gitu ya. Nah, jadi ketika gelombang bunyi diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran, maka ke jendela oval getaran diteruskan ke cairan limfa di dalam saluran vestibulum yang atas ya. Nah, kemudian menggerakkan membran Reissner. Membrannya ikut bergerak kan, membrannya ya, yang garis yang di atas merah jambu ini. Nah, menggetarkan endolimfa di saluran tengah. Nah, juga bergerak si membran basiler.
gitu ya. Sehingga nih gerakannya nih menimbulkan efek simultan kemana-mana jadinya gitu ya. Ketika si perilymphoetes ini bergoyang-goyang, bergerak-gerak, maka getarannya akan diteruskan sampai ke timpani, ke skala timpani. Maka dia menggerakkan membran basiler dan menggerakkan membran Reisner. Nah, endolimfo di tengah ikut bergerak-gerak gitu ya. Jadi ketika membran basilernya itu kemudian dia bergerak-gerak, kena getaran gitu ya, maka dia akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Nih bergetar juga ya. Nah, kemudian jendela bundar melebar, jadi ketabrak sama cairannya, gitu ya. Jadi dia melengkung keluar nih. Nah, nggak datar lagi. Nah, kemudian ada usaha untuk kembali ke bentuk datar. Maka dia ya nendang lagi cairannya ke belakang, terus begitu ya. Di sisi yang lain, maka ketika cairan perilimfo ini bergerak-gerak dan kemudian cairan di skala media bergerak, dia menggerakkan sel-sel rambut. Nah, akhirnya sel rambut bergerak, dia juga menyentuh membran tektorial. Nah, tertekanlah sel sensorinya pada organ korti, terjadilah potensial aksi, gitu ya, terjadi impuls. Nah, kemudian diteruskanlah sinyal listriknya dibawa ke saraf kranial nomor 8 menuju korteks auditory cerebrum, kemudian menuju pusat pendengaran, bunyi diinterpretasi, baru kemudian kita paham itu bunyi apa. Nah, itu cara kerja dari telinga sebagai indera pendengaran, gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa hal yang bisa terjadi pada telinga kalau ada gangguan, gitu ya. Ada dua macam nih, ada tuli konduksi dan tuli sebagian. Tuli konduksi itu biasanya terjadi kerusakan pada mekanisme penyaluran getaran. Nah, bisa disebabkan karena banyak hal. Misalnya lubang telinganya, saluran telinganya tertutup kelenjar lilinnya. Jadi kelenjar lilinnya itu produksinya tidak terkendali banyak banget ya. Akhirnya saking banyaknya itu salurannya tertutup. Nah, kalau salurannya tertutup oleh lilin, maka gendang telinganya juga kena. Maksudnya ya, gimana getaran bisa nyampe ke gendang, wong lubangnya aja tertutup lilin gitu ya. Maka seperti tidak mendengar apa-apa karena dia tidak bergetar gitu ya. Tulang-tulang telinganya bersatu setelah infeksi yang 3 tulang maltir landasan sanggurdi itu kan dia sebenarnya sendiri-sendiri cuma senggol-senggolan aja, cuma dia saling bersentuhan aja ya. Nah, tapi karena ada infeksi, maka kemudian tulang-tulang itu kemudian nempel satu sama lain. Nah, kalau dia tiga-tiganya nempel bersatu, maka getaran gendang telinga itu harus kuat langsung gitu ya, lebih kuat 3 kali lipat lah istilahnya ya, dibanding dengan kalau keadaannya normal. Karena kalau keadaannya normal, si getaran gendang telinga itu cuma harus menggetarkan martil doang. Martillah yang akan menggetarkan landasan. Landasanlah yang akan menggetarkan sanggurdi dan seterusnya. Nah, kalau tiga-tiganya nempel jadi satu, maka getarannya membran timpani harus menggetarkan 3 tulang sekaligus. Nah, itu biasanya akhirnya getarannya lemah. Kalau getarannya lemah, ujung-ujungnya interpretasinya kok suaranya lirih banget ya, pelan banget suaranya gitu, padahal di luar sumber suaranya normal gitu ya. Nah, jadi nggak bisa dengar dengan baik. Nah, yang berikutnya bisa juga disebabkan karena saraf auditorinya rusak, bisa disebabkan karena radang atau sakit yang lain yang kemudian berimbas pada kerusakan saraf auditori. Nah, biasanya ini bisa dibantu dengan alat bantu, gitu ya, alat bantu pendengaran yang dimasukin ke lubang telinga. Sekarang bentuknya makin kecil jadi nggak kelihatan gitu ya. Nah, itu kayak apa ya? Kayak mikrofon. Jadi yang suara yang di luar tuh digedein lagi oleh alat itu jadi kemudian mampu menggetarkan gendang telinga gitu ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan tuli sebagian. Ini disebabkan karena rusaknya beberapa sel rambut pada organ korti atau kemudian rusaknya saraf kranial nomor 8 atau rusaknya korteks otak yang bagian nerima sensasi dari telinga gitu ya. Maka karena rusak nih belum mati gitu ya, maka bisa dengar tapi tidak
tidak full gitu ya. Jadi suaranya lirik juga. Jadi kalau ngomong sama dia mesti kenceng-kenceng gitu ya. Nah, bisa juga tulis sebagian ini disebabkan karena terlalu sering mendengar suara tinggi terus-menerus. Apa contohnya? Pakai earphone. Tapi suaranya kenceng banget sampai tetangga sebelah aja denger gitu ya. Temen di sebelah tuh denger apa yang sedang kamu dengarkan. Padahal tujuannya pakai earphone tuh supaya didengerin sendiri aja gitu kan ya. Supaya orang lain tidak terganggu dengan suara yang ingin kita dengarkan gitu ya. Tapi ini enggak. Suara yang di earphone tuh kenceng banget sehingga kemudian teman sebelah bisa dengar. Nah, itu intensitasnya tinggi banget, berapa desibel itu ya. Dan itu intens, sehari dia dengerin kayak gitu berapa jam gitu ya. Nah, akhirnya telinganya terbiasa mendengarkan suara dengan intensitas setinggi itu. Jadi kalau ada suara kemudian lebih rendah dari itu, nah dia kurang dengar nih gitu ya. Atau orang-orang yang bekerja di pabrik dengan suara mesin yang menderu-deru gitu ya. Nah, sehari dia kerja berapa jam ya? 8 jam, 10 jam gitu ya. Nah, begitu keluar dari pabrik, maka suara-suara yang kurang kenceng dia nggak bisa dengar. Pada saat dia bekerja, itu seringkali kalau mau bicara sama temannya gitu ya, itu dia mesti teriak-teriak. Kita juga begitu ya, kalau teman kita pakai earphone, kita mau ngobrol sama dia, kita mesti teriak-teriak kan gitu ya. Nah, akhirnya eee, telinga terbiasa menerima getaran dengan intensitas getaran yang tinggi. Ketika lebih rendah dari itu, akhirnya samar-samar gitu ya. Jadi ini tolong diperhatikan anak-anak yang sering menggunakan earphone, nah itu suaranya mesti dipertimbangkan seberapalah gitu ya, sehingga kemudian tidak merusak telinganya gitu. Oke. Nah, berikutnya bagian dari telinga adalah alat keseimbangan atau alat equilibrium. Nah, alat keseimbangan di dalam telinga ini berupa 3 saluran setengah lingkaran. Nah, gunanya adalah mengindera letak kepala dan arah gerakan tubuh. Ini letak kepala dan arah gerakan tubuh. Kalau normal aja nih kepalanya lurus nih ya, itu juga dia kita juga tahu, kita akhirnya paham bahwa kepala kita lurus aja. Tapi kalau kepala kita gerakan ke kiri, ke kanan, atau bahkan kita putar begini, aduh pusing saya. Nah, itu maka dialah yang menerima sinyalnya bahwa telah terjadi perubahan posisi kepala dan silahkan bagian tubuh yang lain itu menyesuaikan. Kayaknya remeh-temeh banget ya. Coba perhatikan, waktu dulu saya cerita sebelumnya kalau ketika seorang anak umur sekian bulan, 8 sampai 12 bulan itu dia lagi belajar jalan kan ya. Nah, nah ini letaknya alat keseimbangan nih gunanya gitu ya. Bukan belajar jalan, sebelumnya dia belajar duduk. Dari yang tadinya cuma tiduran aja si bayi ini, kemudian belajar duduk. Susah sekali belajar duduk, untuk membuat dia itu tegak duduk itu susah. Nah, dia jatuh lagi ke kanan, ke kiri. Berarti dia belum bisa, belum pintar membuat tubuhnya seimbang. Nah, pekerjaan itu dilakukan oleh si 3 saluran setengah lingkaran ini. Nah, jadi si bayi tadi harus sedang dalam proses belajar bagaimana kemudian menyeimbangkan antara perubahan posisi tubuh dengan kemudian ini juga posisi tubuhnya harus disesuaikan seperti apa gitu ya. Ketika udah pintar duduk, dia belajar berdiri. Nah, itu lagi susah lagi gitu ya. Jatuh lagi, jatuh lagi. Udah bisa berdiri, belajar jalan. Ketika dia melangkahkan satu kaki, kemudian dia dipanggil namanya, kemudian dia menengok ke sumber suara, jatuh dia. Nah, ketika kepala berubah gitu ya, maka sinyal perubahan suara itu sampailah dia ke otak dan kemudian eh, sinyal tadi diterima oleh 3 saluran setengah lingkaran kemudian sampai ke otak gitu ya. Kemudian tubuh bagian lainnya harus menyesuaikan supaya tidak jatuh. Nah, itu juga perlu proses belajar. Nah, proses-proses yang kayak gitu itu dikerjakan oleh 3 saluran setengah lingkaran. Si impulsnya diterima oleh 3 saluran setengah lingkaran. Jadi ketika ada posisi berubah gitu ya, letak kepala berubah, arah gerakan tubuh berubah, maka kemudian
sinyalnya diterima oleh 3 saluran setengah lingkaran, kemudian diteruskan ke otak. Kita tahu dong pusat keseimbangan di mana, terutama ada di otak kecil ya, untuk diinterpretasi dan untuk disesuaikan oleh bagian tubuh yang lain supaya kita tetap kalau berdiri tegak ya berdiri, tetap duduk ya tetap duduk, nggak limbung, nggak jatuh kanan, nggak jatuh kiri, gitu ya. Nah, kita lihat dulu anatominya 3 saluran setengah lingkaran ini. Nah, ini adalah tabung-tabung membran berisi cairan limfe. Kan dia ini kan sama-sama bagian telinga bagian dalam gitu ya. Berarti dia juga terdiri dari labirin tulang dan labirin membran. Sama ya, labirin tulang dan labirin membran. Isi dalamnya adalah limfe gitu ya. Sama rumah siput juga begitu gitu ya. Isi dalamnya adalah rumah siput. Nah, kemudian dia itu kan bentuknya menggembung gitu ya. Kita lihat bentuk yang ini boleh. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini ada menggembung, kemudian menggembung lagi. Sebenarnya dia 2 kali menggembung nih ya. Coba dilihat nih sebelah. Nah, ini dia nih. Ini menggembung, kemudian menggembung lagi. Nah, jadi 2 kali menggembung. Gembungan pertama yang kemudian lanjutan dari rumah siput itu namanya sakulus. Di atasnya sakulus tuh ada utriculus. Barulah 3 saluran setengah lingkarannya. Jadi sakulus dulu, utriculus, barulah 3 saluran setengah lingkarannya, gitu ya. Hmm. Jadi pangkalnya disebut sakulus dan utriculus. Nah, atau dua-duanya disebut dengan vestibula, gitu ya. Nah, letaknya 3 saluran setengah lingkaran ini siku-siku satu sama lain. Ini, sama ini, ya. Yang ini, yang belah sini. Terus yang depan ini. Nah, kemudian yang bawah ini. Nah, itu satu sama lain saling siku-siku. Nah, ujungnya 3 saluran setengah lingkaran itu menggembung. Ini namanya ampula. Gitu ya. Tadi pangkalnya ada sakulus, gembungan juga ya, utriculus juga dia menggembung juga. Baru di pangkalnya 3 saluran setengah lingkaran itu ada gembungan lagi yang namanya ampula. Ini banyak lak-laknya ya, hati-hati nih ya, vestibula, ampula nih, yang lain juga belakangnya lak-lak gitu ya. Nah, ampula itu kayak apa strukturnya? Nih dia nih. Nah, jadi ini kan ada 3 nih saluran setengah lingkarannya ya, berarti ampulanya ada 3, 1, 2, 3. Kita gedein nih ampulanya. Nah, ini ampulanya. Nah, ini adalah struktur reseptor berupa kelompok saraf berambut. Nah, bisa ada rambutnya kan ya, sel-sel berambut. Kemudian dia itu terendam dalam tudung gelatin berbentuk kubah. Ini namanya kupula. Nah, berikutnya ya. Ini namanya kupula. Hati-hati loh ini nama-namanya ya. Nah, jadi ini adalah kupula, tudung gelatin. Kemudian ini adalah sel-sel rambutnya. Di sela-selanya ada sel penyokongnya, gitu ya. Nah, ini adalah saraf menuju ke saraf kranial nomor 8, gitu ya. Nah, ini di sebelah luarnya adalah cairan endolimfe. Di sebelah luarnya kan dia penuh dengan endolimfe emang gitu ya. Ini endolimfe. Nah, ujung-ujung saraf di dalamnya dirangsang oleh gerakan cairan dalam saluran. Nah, jadi kalau endolimfenya dia bergerak, maka kupulanya bergerak. Kalau kupulanya bergerak, maka sel-sel rambutnya bergerak. Kalau dia bergerak, maka terciptalah potensial aksi. Dilanjutkan, diteruskan ke otak gitu ya. Nah, jadi yang kita omongin ada 3 di sini ya. 3 nih. Tuh 2, 3. Nah, masing-masing bentuknya kayak gini. Tuh, itu namanya semuanya namanya ampula. Tudung gelatinnya namanya kupula. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian gelembung-gelembung yang pertama, yaitu yang pertama yang dekat dengan rumah siput adalah sakulus dan utriculus. Nah, di dalamnya sakulus sama utriculus ya, dalamnya ada struktur kayak gini. Nah, ini namanya makula. Ada ampula, ada sakula gitu ya. Ada kupula. Nah, ini namanya makula. Nah, ini namanya makula nih. Ini makula nih. Ini sel makulanya sih ini sih ya. Nah, jadi ini namanya makula nih, gitu ya.
ini makula adanya di dalam utriculus dan sacculus, gitu ya. Kemudian ada sel penyokongnya nih, yang pinky-pinky nih, yang pink-pink ini adalah sel penyokongnya, ini makulanya, gitu ya. Di atasnya ada sel-sel rambut bebas. Sel rambut bebas itu berhubungan di bagian atas itu terendam dalam apa namanya suatu bahan namanya otolit. Nah, otolit ini adalah butiran CaCO3. Nah, dia itu nempel pada sel-sel rambutnya makula. Nah, dia bereaksi terhadap perubahan posisi kepala, gitu ya. Nah, jadi ini di bagian ujungnya nih ada bagian yang namanya kinokilium. Nah, ini yang paling gede nih jendolannya nih. Itu yang beneran paling nempel sama si otolitnya. Nah, rambut-rambut halusnya disebut dengan stereocilia atau mikrofili. Oke. Kinokilium. Oke. Nah, jadi mekanisme kerja kesetimbangan ada dua. Ada namanya kesetimbangan statis, ada kesetimbangan dinamis. Nah, kesetimbangan dinamis itu dikerjakan oleh ampula. Ampula letaknya di mana? Di pangkalnya 3 saluran setengah lingkaran. Sedangkan kesetimbangan statis itu dikerjakan oleh makula. Nah, makula letaknya di sacculus dan utriculus, gitu ya. Nah, semuanya kan ada di 3 saluran setengah lingkaran. Oke, kita lihat kesetimbangan statis ya. Nah, ini adalah kesadaran akan posisi kepala terhadap gaya gravitasi jika tubuh dalam keadaan diam. Nah, dia tegak semuanya ya, sel rambutnya tegak, otolitnya juga diam aja begini gitu ya. Nah, ketika kemudian kepala kita tundukkan, maka posisi kepala berubah. Nah, maka kedudukannya si makula itu jadi begini. Nah, gitu ya. Nah, sel rambutnya juga kemudian searah dengan menuju apa namanya? Karena ada gaya gravitasi ya, jadi dia ke bawah juga gitu ya. Otolitnya juga ke bawah juga gitu ya. Reseptor yang berkenan adalah makula. Jadi ini makula ya yang letaknya di dalam sacculus dan utriculus gitu kan ya. Ketika kepala berada pada posisi tegak lurus, maka otolit berada di puncaknya serambutnya. Otolitnya di puncaknya serambut tadi ya. Jika posisi kepala dimiringkan atau tadi ditundukkan, maka gaya gravitasi mengubah arah otolit dan melengkungkan. Nah, sel rambutnya jadi gitu ya, melengkung. Nah, ketika dia bergerak sel rambutnya, maka dia teraktivasi, maka terbentuklah potensial aksi, sehingga kemudian potensial aksinya akan merambat sampai ke saraf kranial 8, kemudian otak akan menginterpretasi, nah kemudian tubuh akan melakukan gerakan-gerakan refleks yang cenderung menempatkan kepala atau badan pada posisi normalnya, jadi tidak limbung, gitu ya. Kalau sekarang udah gede mungkin ini kegiatan yang gampang banget, tapi waktu kecil, waktu baru belajar make alat-alat keseimbangan ini merupakan hal yang sulit ya. Jadi anak tuh bisa berdiri tegak aja orang tuanya udah seneng banget ya, anakku udah bisa berdiri dong gitu kan ya. Pak, karena itu ada proses belajarnya ya ketika bagaimana kemudian apa namanya memaknai sinyal yang dikirim oleh makula ini ke otak gitu ya, sehingga tubuh bagian lain harus bekerja membuat posisinya normal supaya nggak jatuh, nggak limbung gitu ya. Nah, jadi ini gambar yang versi yang lain lagi, ini kalau kepalanya tegak, kemudian kalau kepalanya kita tengadahkan, maka kemudian otolitnya bergerak juga gitu ya ke sana sehingga sel rambutnya bergerak, kemudian terjadilah potensial aksi dibawalah ke saraf kranial 8 gitu ya. Nah, ini tadi makula yang ada di dalam sacculus dan utriculus. Misalnya gerakan ini nih, pesenam, ya ini otolitnya tegak. Ketika dia kemudian jungkir balik kayak gini dan posisi kepalanya seperti ini, gitu ya. Ini posisi kepalanya tidak lurus ke bawah loh ya, tapi dia begini posisi kepalanya, maka posisi otolit dan sel rambutnya jadi seperti ini. Nah, kemudian bagian lain, tubuh bagian lain, kemudian untuk diperintahkan untuk menyesuaikan. Nah,
para pesenam ini pasti latihannya sudah lama dan setiap hari dia latihan berjam-jam gitu ya. Maka gerakan jungkir-jungkir balik ini tidak menimbulkan apa namanya sensasi yang berlebihan lagi sehingga kemudian dia dengan mudahnya melakukan seperti ini dan tidak jatuh kemudian tidak rubuh gitu ya. Kalau orang yang baru pertama kali melakukannya pasti akan sulit sekali untuk membuat bagian tubuh yang lain itu menyesuaikan terhadap perubahan posisi kepala gitu ya. Nah, yang kedua adalah keseimbangan dinamis. Ini adalah suatu upaya pertahanan keseimbangan tubuh terhadap gerakan-gerakan berbagai arah, berputar, jatuh, percepatan, dan sebagainya. Nah, ini yang mengerjakan adalah ampula. Ampula letaknya di pangkalnya 3 saluran setengah lingkaran. Jadi ada 3 dia ya, kita punya 3 ampula. Nah, ampula itu dia berupa tudung kubah gelatin. Kubahnya namanya kupula. Ini ada sel rambutnya, dia terendam dalam cairan endolimfe, gitu ya. Nah, jadi dia letaknya di pangkalnya 3 saluran setengah lingkaran. Namanya ampula, gitu ya. Nah, jadi kalau kepala tegak begini, kemudian berubah kepalanya, kemudian bergerak atau ke samping begitu, maka endolimfenya bergerak ke arah sebaliknya dan kemudian kupulanya juga bergerak ke arah sebaliknya. Jadi kalau kepala bergerak ke sana, maka si kupulanya bergerak ke arah kebalikannya. Nah, itu membuat sel-sel rambutnya bergerak gitu ya sehingga kemudian terjadilah potensial aksi. Nah, bila kepala bergerak ke segala arah, maka cairan di dalam kanalis semisirkularis 3,5 lingkaran akan bergerak ke arah sebaliknya, kemudian kupulanya akan tertekuk sehingga sel rambutnya terangsang. Nah, jadi kalau dia terangsang timbullah impuls gitu ya, potensial aksinya tercapai gitu ya. Sehingga kemudian sinyal listriknya dibawa menuju saraf kranial nomor 8, kemudian otak akan menginterpretasi dan tubuh akan melakukan gerak refleks yang cenderung menempatkan kepala dan badan pada posisi normalnya, nggak jatuh gitu ya. Karena ketiga kanalis semisirkulasi ini letaknya saling tegak lurus, maka gerakan kepala ke segala arah bisa dikontrol oleh alat keseimbangan ini. Gitu ya, karena ada saling tegak lurus tadi ya, mau pindah, mau bergerak ke arah manapun kepala itu bisa terdeteksi gitu ya. Nah, jadi ini tadi sel rambutnya sama si kupulanya tadi ya, dia bergerak berlawanan arah dengan gerakan cairan endolimfenya ya. Jadi kalau pesenam ini kemudian berputar-putar tubuhnya, maka kemudian si cairan endolimfe juga dia bergerak-gerak aktif dan kemudian si kupulanya juga bergerak-gerak aktif. Karena gini. Jadi kalau kita putar-putar badan, maka kupulanya tuh bergeraknya gini juga. Nah, terus dia bergerak ya. Kalaupun tiba-tiba kita berhenti berputar-putar, kumpulannya itu masih bergerak juga. Sehingga kita masih merasakan sensasi berputar ketika kita tiba-tiba berhenti dari berputar-putar tadi, gitu ya. Nah, jadi kita kalau saya aja begitu tuh lama tuh kerjanya. Saya termasuk punya alat keseimbangan yang sensitif banget. Jadi kalau dia bergerak sedikit aja gitu ya, saya tuh udah kadang merasa pusing gitu kan ya. Nah, ketika misalnya kayak, saya, melakukan perjalanan jauh berjam-jam di dalam kendaraan gitu ya, apalagi saya nyupir sendiri gitu ya, maka setelah saya, sampai di rumah kemudian saya tidur terbaring pun saya masih merasa gerakannya gitu ya. Apalagi kalau saya suruh muter-muter begini, itu pusingnya luar biasa gitu ya. Kalaupun saya berhenti berputar, saya masih merasakan badan saya terus berputar, padahal udah enggak. Jadi karena si kupula itu masih bergerak-gerak juga, gitu ya. Jadi itu sensitif banget. Bergerak eee, kepala dan tubuh bergerak sedikit, dia tuh bergeraknya kayak banyak banget gitu ya. Sehingga kemudian sensasinya tuh berasa banget untuk orang-orang kayak saya gini gitu ya. Oke. Nah, terakhir
Telinganya udah selesai ya. Kinestesis atau indera otot. Ini berhubungan dengan pengendalian otot sadar dan persendian, gitu ya. Jadi dia mencatat kontraksi otot berupa keadaan tegangan otot dan posisi tungkai. Tungkai adalah tangan sama kaki ya. Jadi kinestesis ini berfungsi membantu mengontrol gerak refleks agar tidak terlalu berlebihan. Waktu saya bahas gerak refleks kan ada orang yang lebay banget ya kalau misalnya dia kaget sesuatu kemudian dia melakukan gerakan yang berlebih-lebihan gitu ya. Nah, ini dikontrol oleh kinestesis supaya gerakan refleks itu tidak berlebih-lebihan gitu ya. Kemudian dia mengkoordinasi gerak sadar, membantu menentukan berat benda yang melibatkan indera peraba dan penglihatan. Jadi karena dia letaknya di otot gitu ya, dekat semua kulit lah gitu ya. Jadi kalau kita melihat suatu benda besar gitu ya, yang lihat ke mata gitu ya, maka data itu kan masuklah ya ke otak kita. Kemudian kita raba bendanya terbuat dari apalah gitu ya. Oh ini dari besi, oh ini dari gabus, itu kan beda kan ya. Maka data itu akan sampai ke otak, kemudian kita bisa memperkirakan, oh benda ini beratnya sekian, gitu, sekian kilogram. Kan terbuat dari besi, kayak berat banget nih. Oh enggak, benda itu terbuat dari gabus, kan gabus enteng gitu ya. Misalnya kita melihat sebuah koper gitu ya, sebuah koper. Terus misalnya, apa tuh namanya, ada orang yang berpura-pura mengangkat koper itu dan nggak kuat, terus bilang, "Tolongin dong, berat nih," gitu ya. Maka kita memperkirakan bahwa koper itu memang berat, dan kemudian kita sudah mempersiapkan energi yang banyak untuk bisa mengangkat koper itu. Ternyata koper itu kosong, maka kemudian kita bisa seperti terbanting gitu ya, udah nyiapin tenaga banyak, nggak taunya dia enteng banget gitu ya. Nah, berarti kita tertipu nih gitu ya. Nah, jadi itu termasuk kinestesis atau indera otot tadi kalau yang barusan peristiwanya emang ditipu ya. Tapi kita juga bisa nggak pakai peristiwa drama kayak gitu, kita lihat tuh benda kayaknya berat banget ya, maka kalau disuruh ngangkat, maka kemudian aku harus sedia energi berapa gitu ya. Itu ada mata sama tadi tangan, bukan tangan, siak, kulit, kemudian mengindra ini benda terbuat dari apa gitu ya. Membantu mengkoordinasi gerak sadar gitu ya. Jadi ini yang termasuk kinestesis itu kalau di TK itu ada tuh pelajarannya gitu ya. Kemudian udah pinter belum kinestesisnya seperti misalnya gitu ya, memasukkan kancing ke lubangnya pakai baju ya, kancing dimasukin ke lubangnya. Kalau kamu lihat adik-adikmu yang seumuran playgroup, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya, perhatikan kalau dia lagi masukin kancing ke lubangnya, susah banget gitu ya. Susah banget sampai mimik muka itu serius banget ya. Dan itu ada proses belajar, itu kinestesis gitu ya. Jadi di rapotnya tuh bunyi gitu ya, si Ani sudah bisa memasukkan kancing ke lubangnya. Itu udah kayaknya itu kemajuan pesat. Nah, itu harus dilatih kayak gitu. Itu kinestetik ya. Nah, kalau kekurangan impuls kinestetik bisa menyebabkan gerakan otot melebar, itu termasuk tidak tidak tepat menggapai benda, gitu ya. Misalnya sering sering menggapai arah yang salah atau menabrak benda-benda. Nah, itu kinestetiknya buruk, gitu ya. Nah, itulah pelajaran kita tentang sistem indera. Selesai ya sampai di sini. Silahkan lagi dipelajari seluruhnya. Ada 3 video tentang sistem indera. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.